Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tapi pun selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, pada hari ini kita pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah, ikut kegiatan dengan baik, aktif, jangan lupa ngisi daftar hadir, aktif dalam berbagai kegiatan kuliah dari awal sampai akhir. Harapan saya agar dapat hadir dengan penuh konsentrasi, mengikuti kegiatan kuliah dengan baik. Pada hari ini akan kita hantarkan sebelum adik-adik melakukan diskusi, bahkan berikan pengantar terkait dengan pembelajaran PKN di SD, model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, 3 di SD atau di madrasah. Langkah apa yang dilakukan di dalam pembelajaran tematik? Yang pertama, adik mempelajari kompetensi dasar kelas semester yang bersangkutan. Yang kedua, memilih tema yang terkait dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, membuat pemetaan hubungan antara tema kompetensi dasar dan materi jaringan tema. Kemudian yang keempat, menyusun silabus berdasarkan matrik jaringan tema. Kemudian yang kelima, menyusun rencana pembelajaran tematik. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran tematik. Kemudian yang berikutnya adalah yang mengembangkan tema. Bagaimana cara mengembangkan tema pembelajaran? Yang dilakukan, satu, tema yang dikembangkan tidak terlalu luas, namun dapat memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, bermakna. Kemudian yang ketiga, tema yang dikembangkan sesuai dengan tingkat psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan sesuai dengan minat anak. Kemudian yang kelima, tema yang dikembangkan berdasarkan partisipasi otentik. Yang keenam, berdasarkan kurikulum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, mempertimbangkan kesediaan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian, contoh yang berikutnya, contoh standar kompetensi dasar hasil belajar dan indikatornya antara lain kita di dalam menentukan kompetensi dasar, contohnya kemampuan menunjukkan identitas. Kemudian hasil belajarnya mengetahui nama, alamat, kemudian nama orang tua dan rumah anggota keluarga. Kemudian apa indikatornya? Menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, menyebutkan nama ayahnya dan ibunya, menyebutkan alamat tempat tinggalnya, dan menyebutkan anggota keluarga yang tinggal serumah. Ini contoh-contoh yang perlu kita berikan kepada anak-anak agar dalam pembelajaran ini berjalan dengan baik. Yang berikutnya, contoh yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 1, mapel PKN. Semester 1, standar kompetensinya mengharapkan hidup rukun dan dalam perbedaan. Apa kompetensi dasarnya? Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Kemudian memberikan contoh hidup rukun sesuai dengan kegiatan yang ada di rumah mau di sekolah. Itu. Yang kedua, kompetensi yang kedua, membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Yang dilakukan adalah kompetensi dasarnya menjelaskan
pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. Kemudian melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah dengan baik. Ini contoh-contoh daripada ajar kompetensi yang diajarkan. Kemudian bagaimana langkah seorang guru harus melakukan pemetaan jaringan indikator tema misalnya bahasa Indonesia, tulis indikatornya. Kemudian matematika, tuliskan indikatornya. PKN, tuliskan indikatornya. Kemudian pengetahuan alam, tuliskan indikatornya apa. Konteks. Kemudian agama juga tuliskan indikator yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya langkah yang dilakukan kita adalah membuat format silabus dalam penilaian pembelajaran tematis. Yang formatnya itu sudah ada contohnya. Kemudian setelah itu membuat rencana pembelajaran. Rencana belajar itu dari temanya, sekolah mana, kelas dan semester berapa, alokasi itu berapa, berapa waktu lama di dalam pertemuan. Kemudian yang berikutnya adalah rencana pembelajaran tadi sudah cukup jelas, sudah ada formatnya, silahkan Anda buat. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran, bagaimana pendahuluan